Hai guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen nge-review salah satu daily driver gue yang udah gue pakai lumayan lama, sekitar kurang lebih 1 bulanan terakhir. Dan sekarang ini gue lagi nyobain HP midrange dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A53. Nah, ini adalah HP midrange premium dari Samsung yang merupakan salah satu HP midrange favorit gue. Karena menurut gue dari segala banyak hal yang ditawarkan oleh HP ini, mungkin bisa dibilang HP ini tuh punya experience yang mendekati HP flagship. So, kira-kira kenapa gue bisa bilang HP ini adalah HP yang punya experience flagship? So, buat kalian penasaran sama review HP ini, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin kita bakal start dulu ya dari hal yang mungkin bakal gue bahas sedikit aja, yaitu dari segi desainnya. Well, kalau kita ngebahas mengenai soal desain, sebenarnya gue bisa bilang ya, kalau mengenai desain ini, Samsung Galaxy A53 tuh punya desain yang agak sedikit boring. Seperti yang kita tahu, Samsung Galaxy A52 yang merupakan generasi sebelumnya dari A53 itu pakai desain yang kurang lebih mirip sama HP ini. Dimana dari segi pemilihan materialnya pun bisa dibilang kalau kedua HP ini tuh ya bisa dibilang tuh cukup mirip lah. Bagian belakangnya ini tuh sama-sama pakai bahan dasar plastik. Tapi meskipun begitu, menurut gua dari segi build quality-nya HP ini tuh tetap berasa solid. Fitur IP rating yang merupakan fitur HP flagship juga disematkan pada HP ini, di mana HP itu dibekali dengan IP67. Dan dari segi desainnya, palingan menurut gue yang bisa dibanggain dari HP ini tuh cuma dari segi build quality-nya sama dari IP rating-nya aja. Mungkin Samsung di next generation Samsung Galaxy A series itu harus sedikit putar otak supaya desain HP-nya tuh bisa lebih menarik. Tapi kalau seandainya kita lanjut ke bagian depan layar dari HP ini, gue mungkin bisa bilang kalau gue itu nggak ada komplain ya sama layarnya si Samsung A53. HP ini tuh pakai layar 6,5 inch dengan panel Super AMOLED beresolusi Full HD+. Dan nggak cuma itu aja, layar dari HP ini juga dibekali dengan refresh rate tinggi nih, yaitu sampai 120 Hz. Tentu aja kalau seandainya kita ngebahas mengenai layar Super AMOLED ya Samsung ini tuh nggak perlu diraguin lagi. Karena di sini tuh gue bisa bilang untuk ketajaman dan juga warna yang dihasilin dari Samsung Galaxy A53 ini tuh bisa dibilang udah mendekati layar HP flagship. Layar HP ini tuh kelihatan super tajam dan juga punya warna yang kelihatan vivid banget. Dan untuk audionya pun menurut gue Samsung Galaxy A53 ini juga oke nih dipakai untuk multimedia karena HP ini tuh dibekali dengan setup dual stereo speaker. Jadinya kalau seandainya gue itu ditanyain HP midrange apa yang punya experience multimedia terbaik, mungkin saat itu juga gue bakal langsung rekomendasiin nih si Samsung Galaxy A53 ini buat kalian beli. Nah, lalu sekarang kita lanjut ngebahas mengenai performanya si Samsung Galaxy A53. Untuk sektor performanya sendiri sebenarnya gue agak sedikit bingung ya, kenapa Samsung itu nggak bawa Snapdragon 778 di Samsung Galaxy A53 ini. Well, sebenarnya chipset yang dibawa oleh HP ini sih bisa dibilang bagus-bagus aja ya, yaitu HP ini dibekali dengan chipset Exynos 1280. Tapi, sebenarnya menurut gua chipset ini tuh agak sedikit membingungkan ya, karena chipset yang sama juga dipakai di Samsung Galaxy M series yang punya harga 2 juta lebih murah. Jadinya mungkin banyak orang yang lebih milih Samsung Galaxy M series ketimbang A53 ini. Tapi overallnya, lagi-lagi experience jadi salah satu komponen paling penting nih dalam kita menggunakan smartphone sehari-hari. Well, layar Super AMOLED dari HP ini tuh ngasih experience tampilan yang lebih mantep lagi dan dikombinasiin dengan One UI 4.1 yang mantep banget. Dan gue bisa bilang untuk One UI 4.1 ini adalah UI Android terbaik nih yang bisa kalian temuin di pasar resmi Indonesia untuk saat ini. Pemakaiannya tuh bisa dibilang simple, fun, dan juga easy to use. Sehingga kalau seandainya kalian tuh baru pertama kali pakai One UI, gue yakin banget nih, kalian pasti bakal cepet banget buat adaptasi sama UI HP ini. Lalu kalau kita ngomongin soal RAM-nya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan RAM 8GB yang bisa ditambahkan lagi dengan RAM Plus hingga 8GB. Dan untuk storage-nya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan storage sebesar 128GB nih, yang dimana ini tuh juga bisa ditambahin lagi dengan micro SD. Lalu buat kalian nanyain soal AnTuTu benchmark-nya, HP ini tuh udah gua tes dan HP ini berhasil dapetin skor 431.000, which is sebenarnya kalau seandainya kita lihat skor segini tuh ada di bawahnya Snapdragon 778G nih. Tapi secara overallnya kalau seandainya kita pakai untuk gaming, maka HP ini tuh bisa dibilang performanya cukup memuaskan. Dimana kalau seandainya kita coba untuk game-game mainstream seperti PUBG Mobile, maka HP ini tuh bisa dibilang aman banget.
Cuman emang kalau seandainya dipakai untuk Genshin Impact, gue lebih saranin kalian buat pakai grafik medium di 30 fps aja. Karena menurut gue di settingan tersebut itu adalah settingan paling pas nih untuk si Samsung Galaxy A53 5G ini. Nah, lalu sekarang kita lanjut ngebahas mengenai baterainya si Samsung Galaxy A53. Secara baterainya gue bisa bilang Samsung Galaxy A53 ini tuh adalah salah satu mid-range yang awet banget ya untuk sektor baterainya, karena HP itu punya baterai 5000 mAh. Dipakai satu harian penuh, HP ini tuh baterainya overall masih cukup banget. Namun sayangnya aja dari dalam kotak box pembeliannya kita itu tuh udah nggak dibekali lagi nih dengan charger bawaan dari Samsung. Tapi kalau dari segi chargingnya sendiri, HP ini tuh udah support charging sampai 25 watt. Dan di sini tuh gue pakai charger dari Ugreen nih yang punya daya 100 watt, tapi ini tuh aman buat si Samsung Galaxy A53 ini. Untuk link pembeliannya gue udah taruh di kolom deskripsi, jadinya kalau seandainya kalian pengen beli, langsung aja kalian bisa menuju link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu mengenai sektor kameranya. Kalau kita ngomongin soal setup kamera dari Samsung Galaxy A53 5G, HP itu dibekali dengan setup 4 buah kamera belakang, dimana untuk kamera utamanya HP ini tuh dibekali dengan kamera utama 64 megapiksel. Selain itu ada juga kamera ultrawide dan juga makro serta depth sensor. Dan untuk kamera depannya sendiri, HP itu dibekali dengan kamera depan sebesar 32 megapiksel. Untuk hasil fotonya, overall gue bisa bilang gue itu puas banget sama hasil fotonya Samsung Galaxy A53 5G. Karena untuk hasil fotonya gue bisa bilang hasil foto dari HP ini tuh ready to use banget nih. Terutama kalau seandainya kalian tuh pengen langsung post ke sosial media kalian. Hasil fotonya ini tuh tajam dan juga punya karakter warna yang vivid. Dan yang gue suka dari HP mid-range-nya Samsung ini tuh untuk HDR-nya juga udah oke nih. Baik di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya. Dipakai untuk selfie pun HP ini juga udah oke banget karena kameranya ini tuh punya FOV yang cukup lebar. Sehingga untuk sektor fotografinya gue itu nggak ada komplain sama sekali. Karena even untuk foto malam hari pun HP itu udah oke banget berkat dukungan night mode-nya. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sektor ini sebenarnya gue agak sedikit bingung ya, karena di sektor ini tuh agak sedikit kebalikan nih dibandingkan sama hasil fotonya si Samsung Galaxy A53 ini. Kalau seandainya tadi itu gue bilang hasil foto dari A53 ini tuh overall oke banget, untuk sektor videografinya ini tuh sebenarnya gue agak sedikit kecewa ya, karena untuk perekamannya di 4K 30fps, HP ini tuh punya perekaman yang kurang gitu stabil. Mungkin masalah ini tuh bisa diperbaiki ke depannya lewat software update. Cuman so far sampai detik ini gue cobain perekamannya ini tuh HP ini punya perekaman yang kurang gitu stabil, baik di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya. Hai guys, jadi sekarang gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy A53 5G atau Samsung Galaxy A53 5G ya. Dan sekarang ini gue lagi ngerekam di resolusi mentoknya yaitu di 4K 30fps. Yes, di sini tuh kamera depannya bisa ngerekam di 4K 30fps. Dan kira-kira gimana nih menurut kalian untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nanya sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngomongin soal harga dari si Samsung Galaxy A53 5G. Untuk harganya sendiri, HP itu dibanderol dengan harga Rp5.999.000 di website resminya Samsung. Dan sebenarnya dengan harga segitu, HP ini tuh bisa dibilang cukup worth it nih. Kalau seandainya kalian tuh pengen nyicipin experience dari HP flagshipnya Samsung, tapi budget kalian tuh cuma mentok di 6 juta ke bawah aja. Jadinya meskipun HP ini tuh chipsetnya dipakai di M33, tapi HP ini tuh tetap bisa gue rekomendasiin buat kalian. Dan sebenarnya sih harapan gue ke depannya mungkin ada software update ya, buat ngefixin stabilisasi videonya si Samsung Galaxy A53 5G. So, palingan segitu dulu aja feedback gua tentang Samsung Galaxy A53 5G. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.